Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tutorial untuk aplikasi WO, TB, tagihan bermasalah, dan juga akan nantinya ada aplikasi perjalanan dinas. Kita langsung mulai saja. Pertama-tama, saya mau ingatkan kembali penggunaan akun pada aplikasi joget ini hanya satu akun untuk satu cabang, ya. Jadi misalkan untuk cabang Jakarta 3 dari Ibu Sanur, diharapkan semua admin ataupun karyawan nantinya di bawah Ibu Sanur bisa menggunakan akun dengan nama Ibu Sanur Gultom yang sudah terdaftar di Joget untuk melakukan segala bentuk request pada beberapa aplikasi ke depannya. Dan diharapkan juga untuk menjaga kerahasiaan privasi akun untuk menghindari segala penyalahgunaan. Kemudian jika Bapak Ibu atau dari akun BM tertentu ingin mengganti sebuah paspor, nantinya mungkin bisa dilaporkan terlebih dahulu ke admin, kepada saya atau kepada Mbak Zona dari HO, untuk keperluan pendataan. Jika nantinya memang terkendala sesuatu, admin bisa bantu. Jadi jika nantinya ingin mengganti password bisa diharapkan dilaporkan terlebih dahulu, nanti akan dicoba dibantu untuk disetting ulang. Terima kasih. Seperti itu. Kita langsung saja. Ini tujuannya sudah paham. Nah, aplikasi yang akan ditutorial hari ini adalah WO, ya. Yang sudah terdaftar dengan logonya warna kuning seperti ini, kemudian ada tagihan bermasalah, dan juga nantinya akan ada perjalanan dinas. Oke, kita langsung saja ke pengaplikasiannya. Misalkan di sini saya sebagai akun BM mencontohkan dari Ibu Lina, ya. Sudah, ketika kita login seperti biasa muncul daftar nama akun yang login siapa, kemudian ini adalah kolom notifikasi. Namun perlu diingat, jika dalam halaman utama seperti ini, notifikasi di sini adalah notifikasi keseluruhan. Jadi misalkan Bapak atau Ibu memiliki notifikasi dari write off dan juga tagihan bermasalah, misalkan tagihan bermasalah ada 2 dan juga write off ada 2, itu totalnya ada notifikasi di sini menjadi 4. Nah, jika memang sudah ada 4, itu akan terkumpul semua di sini. Namun jika Bapak Ibu mengklik salah satu, tadi kan di sini write off ada 2. Ketika kita masuk ke halaman write off, maka nanti di sini akan ada notifikasi sejumlah 2 seperti itu. Ya. Kita juga mau langsung saja mencontohkan. Di sini akan ada beberapa tombol di atas. Seperti biasa, untuk melihat seluruh jejak request, baik yang pernah dilakukan, itu semua akan tercatat di dalam kolom all request. Karena belum ada request sama sekali, maka di sini tabelnya masih kosong ya Bapak Ibu. Jika nanti sudah banyak, dia akan panjang ke bawah seperti itu. Di sini juga nanti akan ada kolom filter, nanti yang bisa coba kita sambil jelaskan. Nah, pertama-tama kita submit form terlebih dahulu, itu seperti biasa dari sini. Nah, akan ada tombol submit form, request form. Kita coba klik. Maka di sini sudah akan terlihat formulir utama dari WO, ya. Di sini bisa diisi langsung namanya siapa, misalkan di sini saya saya sebagai salah satu karyawan Ibu Lina misalkan. Kita beri tanda saja jika ini untuk keperluan testing. Tanggal pengajuan request kapan? Ya, ini tanggal pengajuan request jogetnya, yaitu hari ini. Dan ini tidak bisa diubah ya Ibu. Jadi diharapkan memang selalu untuk request tersebut pada hari yang diinginkan saja. Jika hari itu, maka akan tercatat
pada hari itu untuk mengajukan requestnya kapan, seperti itu. Kemudian memilih cabang karena Ibu Lina dari BCC, approvernya juga Ibu Handayani. Nah, misalkan di sini saya ingin mengajukan formulir WO dari PT, misalkan seperti itu, pengajuan rekod. Nah, barulah di sini dicantumkan periode pengajuan WO dari si PT tersebut. Ini terkendalanya seperti apa? Kita bisa cantumkan misalkan Desember atau Oktober, tanggal invoice. Nah, di sini tanggal invoice-nya sudah dirancang sedemikian rupa bahwa minimal pengajuan WO itu 1 tahun. Maka di sini pengajuan tanggalnya itu paling cepat adalah 23 November tahun 2019, tahun lalu ya, seperti itu paling cepat. Jadi saya cantumkan saja di misalkan tanggal 15. Berarti tadi ini November. Nomor invoice-nya katakan sekian. Nominalnya mungkin berapa? 5 juta. Misalkan keterangannya di sini keterangan atas dari pengajuan WO PT CDE misalnya. Kelengkapan datanya atau kita tulis saja lah biar misalkan seperti ini. Kemudian kelengkapan datanya yang diperlukan apa saja. Nih, sudah tertulis bahwa untuk invoice mandatory, jadi mohon dicentang. Jika ada yang mandatory berarti wajib ya Bapak Ibu. Faktur pajak juga mohon dicentang. Dan jika ada keperluan lainnya, misalkan tidak tercantum dari sini, bisa mencentang others, namun perlu diisi keterangannya apa gitu. Dokumen A, B, C, misalkan seperti itu. Mohon diberi penjelasan di sini. Jika memilih others, mohon diberi penjelasan di sini. Di sini attachment WO-nya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa. Ini karena ada tanda bintang merah, berarti wajib diperlukan ya Bapak Ibu. Misalkan saya tidak menyantumkan apapun di sini. Saya coba submit. Nanti dia akan menandakan validation error, artinya ada beberapa poin-poin yang belum tervalidasi. Salah satunya karena ini diperlukan nih, maka nanti akan muncul missing required value, berarti diperlukan pendataan di sini. Ini buat keperluan saja, saya contohkan ini sebagai attachment-nya. Jika sudah yakin semua terisi, barulah kita bisa submit. Nah, sebagai requester, si pengaju ini sudah cukup sampai di sini tugasnya. Sisanya adalah tinggal menunggu jawaban dari orang-orang terkait. Bagaimana cara melihatnya? Di sini sudah tercantum daftar nama karyawan, keterangannya ya dari mana cabang, periode pengajuannya kapan untuk bulan November, tanggal sekian, invoice sekian, dan yang paling penting di sini bisa dilihat itu prosesnya masih 0%. Jika kita klik di sini akan tertera di mana formulir ini akan selanjutnya berpindah untuk diverifikasi atau diberikan persetujuan. Dalam hal ini tadi kan sebagai requester pengaju itu Ibu Lina, dia statusnya completed. Mengapa? Karena tadi sudah mengisi formulirnya dengan jelas, maka dia berwarna hijau. Selanjutnya, formulir yang tadi sudah kita isi akan diberikan kepada CC, Credit Controller, dan dia akan berwarna biru menandakan bahwa masih dalam progress. Artinya, dari CC pun belum menyatakan iya untuk di-reject, di-approve, atau untuk direvisi, clarify, seperti itu. Sebelum kita masuk ke akun CC, ini saya mau sedikit jelaskan juga di sini adalah tabel. Karena tadi kita sudah mengajukan request, maka jejak
request-nya itu semua pasti bisa lihat di catatan all request ini, ya. Kita masuk ke tabel all request, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan ada beberapa pilihan. Yang pertama, nanti kan akan banyak ke bawah. Tabel-tabel ini bisa diunduh atau di-download secara Excel ataupun PDF untuk keperluan, atau bisa CSV atau XML juga bisa. Nah, karena mungkin memang masih satu, belum banyak, jadi mungkin untuk keperluan contohnya tidak bisa sempurna, tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan di sini ada filter untuk mensortir keperluan mana saja. Jika nantinya sudah banyak Bapak Ibu, misalkan Ibu ingin mencari cabang mana saja dari cabang BCC mana saja yang sudah mengajukan, maka Ibu di sini bisa klik BCC seperti itu. Nanti kan akan ada Jakarta 1, Jakarta 2, BCC atau segala macam, kan ada banyak. Ibu bisa tekan BCC atau tanggal pun atau bulan pengajuan, misalkan November. Sudah, ini adalah jumlah yang mau ditampilkan berapa sesuai pilihan. Ibu tinggal klik show, ya. Sudah, maka nanti dia akan menampilkan seluruh data atau seluruh request yang bersangkutan dari cabang BCC atau untuk bulan November. Kebetulan datanya masih satu, jadi hanya ini yang muncul seperti itu. Namun kalau kita menampilkan bulan Desember, ya, kan belum ada. Jika kita tekan show dari BCC, nah, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa karena dari fitur sortir yang ada, dia mencari BCC untuk bulan Desember, ya. Jadi kira-kira seperti itu penggunaan fiturnya. Oke, baik. Kita lanjut ke akun CC. Misalkan CC Min. Ya, saya sudah login. Nah, di sini sebagai akun CC, untuk semua akun nantinya juga akan berlaku sama. Jika ada notifikasi dari aplikasinya masing-masing, maka nanti akan muncul di atas di kolom notifikasi ini akan muncul yang bentuk notifikasi yang sudah kita request tadi. Ibu bisa lihat di sini atau bisa lihat dari sini. Jika dari sini memang bentuknya hanya short notif atau quick notification. Namun jika kita lihat dari sini, jumlahnya juga ada satu, ya. Itu akan bentuk tabel. Jadi bentuknya lebih terperinci siapa yang pernah merequest, ya. Jadi ini adalah requester yang sebelumnya yang sudah kita buat tadi dari akun Ibu Lina. Nah, dari CC, bagaimana cara memverifikasi atau memberikan approve? Ibu bisa menekan tombol view yang paling kanan. Oke, nah, sudah dilihat, ini adalah formulir yang sebelumnya sudah diisi, ya kan? Silakan dibaca keterangannya seperti apa. Nah, baru nanti di bawahnya dari CC itu bisa memberikan remark, misalkan di sini perlu juga dicantumkan siapa yang memberikan verifikasi. Untuk hal ini dari CC, ini akun untuk CC HO, ya, dari HO Head Office. Misalkan saja ke Banishe mencontohkan remarknya bebas apa saja, misalkan oke, saya verifikasi, hanya sekedar catatan saja seperti itu sih. Paling tidak fungsinya untuk mengetahui apakah memang dari si akun tersebut sudah benar-benar memberikan approve atau action seperti itu. Di sini barulah terlihat ada beberapa action yang bisa dilakukan. Yang pertama, approve, reject, ataupun clarify seperti itu. Approve menandakan bahwa semuanya sudah disetujui, maka nantinya formulir ini bisa lanjut diberikan kepada approver selanjutnya. Jika reject, maka mulai dari CC ini, approve request ini sudah berakhir, tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat direvisi, ya. Dan jika dibutuhkan, misalkan dari CC mau menyampaikan bahwa ada yang perlu diperbaiki, tidak perlu di-reject, masih perlu diterima, namun ada pengisian formulir yang keliru, misalkan nominalnya bukan 5 juta atau nominalnya 5.000, maka bisa ditekan tombol clarified. Namun sebaiknya juga diberikan catatan, misalkan mohon direvisi untuk nominal
sebanyak 1 juta saja. Saya clarify seperti ini, maka bisa menekan tombol clarify. Nantinya jika kita menekan tombol clarify, formulir ini akan kembali lagi ke Ibu Lina, si requester, untuk diperbaiki. Jadi belum bisa lanjut ke pada approval selanjutnya. Formulir ini akan disampaikan ke Ibu Lina dan nantinya juga akan ada catatan dari CC bahwa mohon direvisi untuk sekian seperti itu. Jika nantinya sudah diklarify oleh Ibu Lina, maka formulir ini akan kembali lagi kepada sisi sesuai jalurnya seperti itu. Namun kali ini kita akan coba untuk meng-approve saja. Oke, saya approve. Kita approve. Nah, jika sudah, ini kan kita sedang berada di tabel notifikasi, verifikasi kredit controller. Semua bentuk notifikasi yang sudah kita berikan action, baik itu approve, reject, dan clarify, jika sudah diberikan hal tersebut, dia akan hilang. Dia akan hilang dan dia akan pindah dari kolom tabel ini ke kolom all request untuk disinilah daftar jejaknya yang sudah pernah dilakukan. Jadi semua notifikasi yang sudah diberikan action akan pindah, terrekord dan terekam ke dalam tabel all request ini ya. Halaman ini nanti akan muncul, bentuknya sama saja berupa tabel, namun di sini sudah tercatat perkembangan requestnya sudah berapa persen dan sudah sejauh mana. Ya, di sini kita bisa lihat. Nah, sebelumnya verifikasi kredit control berwarna biru, sekarang sudah berwarna hijau karena sudah kita approve sebelumnya tadi. Baru saja kita approve dan sudah komplit. Selanjutnya kita bisa melihat ke akun Ibu Handayani seperti itu. Ya, dari requester pun juga bisa melihat dengan hal yang sama dari akun Ibu Lina juga nantinya bisa terlihat seperti ini di tabel all request. Ya, selanjutnya tinggal menunggu approval dari Ibu Handayani. Misalkan saja kita ke Ibu Handayani, maka sudah masuk juga ya di atas sini. Kita bisa lihat dari sini atau dari sini ya. Saya pengen lihat dari tabelnya langsung. Oh, ternyata ada request dari Raka Testing. Kembali lagi kita bisa ngeklik view untuk melihat ya. Kita bisa memberikan approval dan di sini juga sudah terlihat tadi komen atau catatan dari CC yang dilakukan oleh Mbak Nisha. Sudah tercatat juga jadi formulirnya itu terus bertambah seiring berjalannya berkembangnya proses approvalnya seperti itu. Director approvalnya siapa? Ibu Handayani bilang juga misalkan oke, dipersilahkan seperti itu. Kita approve. Baik. Segala notifikasinya juga sudah hilang. Di sini akan pindah dan tercatat ke kolom all request ya. Kita bisa lihat di sini sudah ada dari Ibu Handayani memberikan request dan sudah berkembang sebanyak 66%. Untuk selanjutnya dimintai persetujuan dari Managing Director. Nah, di sini ada juga salah satu yang ingin saya sampaikan untuk melihat detailnya dalam bentuk laporan, misalkan jika untuk keperluan laporan detail formulir seperti apa, bisa dilihat dengan menekan tombol print. Ya, di sebelah tombol sini ada tombol print. Nah, di sini itu akan diberikan tampilan laporan dari request yang sudah terbuat. Contohnya dari aplikasi White Off ini, tadi sebelumnya adalah saya yang merequest. Di sini akan lebih terperinci detail-detailnya siapa yang memberikan verifikasi, Mbak Nisha. Untuk selanjutnya di bawahnya director approval siapa. Jadi semakin ke bawah itu bahwa request sudah semakin mendekati selesai, sudah hampir selesai. Nah, dari aplikasi Write Off ini, approval terakhir adalah finance untuk melakukan verifikasi. Jika nantinya memang sudah sampai finance, ya, dan dilihat bahwa
Dari sini request status itu nantinya sudah menandakan final approve, berarti request ini telah selesai. Namun di sini kita masih lihat masih ada beberapa kolom yang kosong, ya, beberapa remark yang kosong, berarti menandakan bahwa formulir ini belum sampai kepada akun-akun tersebut. Dan jika memang statusnya masih menunggu approval seperti ini, berarti memang belum selesai karena dia masih menunggu approval dari managing director seperti itu. Ada juga nanti contohnya, misalkan ada beberapa approver, beberapa akun yang meninggalkan jejak kosong, tidak mengisi apa-apa, namun statusnya sudah diterima atau sudah berakhir, sudah final approve. Request statusnya sudah final approve. Tidak perlu khawatir, bukan berarti formulir tersebut belum selesai, namun hanya saja untuk beberapa kasus seperti managing director itu tidak melalui beberapa request tidak melalui managing director. Jika nanti memangnya ada yang berisi kosong seperti itu, berarti uh, uh, request tersebut telah selesai karena melihat dari request statusnya yang sudah final approve atau sudah diterima seperti itu. Nanti akan dicontohkan juga contohnya seperti apa. Oke, baik. Kita lanjut saja untuk mengakhiri request ini. Selanjutnya kita ke akun managing director. Yang sudah ada, ya, sudah ada notifikasinya. Saya mau cepat saja, saya langsung klik ini. Oke, sudah ada, saya berikan request. Oke, silakan approve. Ya, sudah ada, kita bisa lihat kembali statusnya sampai mana. 77%. Sekarang akunting. Oke, akunting. Ya, sudah ada, kita view. Misalkan dari akunting itu ada ini, kita berikan oke. Attachment jika diperlukan memang nantinya kita bisa submit. Bukan clarify ya, kita submit untuk memberikan approve. Oke, kita lihat kembali sudah sampai mana. Seharusnya sekarang sudah ada di finance ya. To finance. Oke, kita finance. Ya, sudah masuk juga notifikasinya ke akun finance. Nah, di finance bisa dilihat kembali jika sudah pada tahap akhir bisa terlihat di sini verify oleh misalkan Mbak bisa memberikan remark atau misalkan Ceolin bisa memberikan remark dan disubmit ya. Nah, kita lihat kembali, seharusnya sekarang sudah selesai. Ya, sudah 100% sudah selesai. Nah, di sini statusnya completed. Ya. Sudah diakhiri oleh finance, berarti request sudah selesai. Saya misalkan butuh bukti yang konkret buat kebutuhan saja, kita bisa tekan tombol print. Nah, di sini ternyata status berakhirnya adalah verified by finance, berarti dia sudah selesai. Dan sudah kita bisa dilihat di sini sudah sampai bawah ya, sudah sampai bagian tahap akhir dari finance, sudah memberikan remark dan juga ada beberapa catatan dari remark approval sebelumnya juga telah. Nah, inilah yang bisa kita jadikan sebagai bukti nantinya untuk bukti persetujuan. Jika ingin di-download, bisa menekan tombol download di sebelah kanan atas dari laporan ini. Ya, dia sudah terdownload dalam bentuk format PDF ya, bisa terlihat di bawah ini. Kita coba buka saja. Nah, inilah dia contoh laporannya. Ya, ini yang bisa diharapkan juga bisa menjadi bukti bahwa nantinya jika ada terkendala, inilah yang sudah melalui beberapa persetujuan orang-orang terkait seperti itu. Ini contohnya ternyata sampai 2 lembar seperti itu. Oke,
eh, untuk write off sudah selesai. Saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk setiap notifikasi yang datang dari sini ataupun dari sini, eh, jika memang Bapak atau Ibu belum sempat untuk melihat aplikasi ini secara terus-menerus untuk melihat datangnya notifikasi, kami juga sudah mempersiapkan bahwa notifikasi itu akan masuk ke email. Nah, ini tadi contohnya, ini contohnya untuk write off ya. Bisa terlihat di sini. Tadi misalkan notifikasinya untuk bagian CC, credit controller yang masuk, selain dari Joget, dia juga sudah masuk ke email dalam bentuk notifikasi seperti berikut ini, ya. Kepada akun CC akan ada notifikasi dengan subjek seperti ini, Joget dari aplikasi WO dan dari email otomatis yang bernama Auto Report EcoCare, ya. Contohnya seperti ini, hanya sekedar notifikasi saja bentuknya. Hello, credit controller, ada request dari tanggal sekian, pukul sekian, di bawah akun Lina Marlina. Betul, karena tadi kita menggunakan akun Ibu Lina Marlina sebagai requester. Dan jika memang ingin melihat lebih detail, bisa mengklik tombol link berikut. Ini nanti akan diantarkan kepada link jogetnya. Coba kita klik saja. Nah, kita akan masuk kepada aplikasi joget kita. Seperti itu. Ya. Dan jika memang ingin hanya melihat sekilas seperti apa requestnya, di sini juga sudah dicantumkan dalam format PDF request yang diajukan Ibu Lina ini seperti apa sih, kita bisa lihat. Oh, ternyata dari Ibu Lina itu yang mengajukan requesternya bernama Raka, yaitu saya sendiri tadi yang mengisi. Untuk yang mana, PT apa dari request ini, PT CDE November sekian sekian sekian. Tapi ingat, ini hanya bentuk formulir sekilas saja. Ini bukan formulir yang cukup kredibel. Jika ingin melihat yang lebih detailnya harus memang melalui Joget. Jadi ini hanya sekilas info saja. Seperti itu. Untuk akun yang lain juga sama, dari notifikasi untuk BOD ini ke Ibu Handayani, director. Kalau ke Bapak Hendrik itu bisa seperti ini, hello managing director, seperti itu. Semuanya juga dicantumkan oleh requester PDF yang sama, ya, dari Raka juga seperti itu. Ya, kebutuhannya sudah selesai untuk write off. Selanjutnya kita coba saja masuk ke aplikasi selanjutnya, yaitu TB. Samakan saja, kita menggunakan Ibu Lina sebagai requester. Ingat, ini masih di aplikasi write off. Bagaimana cara kembali ke halaman utama? Ibu bisa menekan tombol home yang ini, yang sebelah kanan rumah atas, ya. Kita barulah bisa mengklik aplikasi WO. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi TB, mohon maaf tadi, aplikasi tagihan bermasalah. Sama saja, di sini tombol-tombolnya adalah all request untuk mencatat segala bentuk transaksi yang sudah terjadi apa saja, dan untuk submit bisa dari sebelah sini. Ya, kita submit. Seperti biasa, tinggal mengisi keterangannya, nama pemohonnya siapa, misalkan seperti ini. Kembali lagi, pilih dengan approvernya Ibu Handayani, cabang dari BCC, tanggal pengajuan kapan. Nah, di sini bisa mencantumkan beberapa keterangan yang dibutuhkan. Ya, seperti biasa, nama customernya, periode pengajuan TB, ya, bukan mohon jangan keliru dengan tanggal pengajuan. Ini adalah tanggal pengajuan ya, formulir requestnya ini, ya, per hari ini. Kemudian
untuk mengajukan periode TB-nya dalam format bulan itu bisa mengklik dari sini. Misalkan Desember seperti itu. Nomor invoice-nya apa? Misalkan nomor fakturnya sekian. Tanggal terbitnya kapan? Misal saja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah lama periode, ya. Mungkin ini hanya sekilas info. Periode ini akan ada beberapa pilihan, kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan dan selama 3 bulan. Jika nantinya memang tagihan bermasalah ini sudah lama lebih dari 3 bulan dengan jumlah yang sekian, itu nantinya formulir ini akan dimintai persetujuan direktur, ya. Jika memang lama periode untuk melakukan revisi itu masih kurang dari 3 bulan, ini formulir ini bisa langsung diberikan kepada eh, eh, ini kepada, sebentar, untuk tagihan bermasalah saya cek dulu. Nah, untuk tagihan bermasalah nanti formulir ini bisa langsung diberikan kepada akunting, ya. Jika memang nantinya kurang dari 3 bulan dirasa masih bisa diperbaiki, itu nantinya formulir ini akan dialihkan langsung kepada bagian akunting tanpa melalui direktur seperti itu. Nah, di sini kita contohkan saja untuk lebih dari 3 bulan atau 3 bulan sama saja, ya. Tanggal terbitnya sudah tertulis, jumlahnya misalkan 1 juta. Nah, di sini alasan pergantian bisa dipilih, ya, menggunakan apa, revisi apa, misalkan. Misalkan ada revisi value atau ganti kode faktur pajak, silahkan. Keterangannya apa, misalkan jelaskan saja, bebas seperti apa, revisi value PT ABCD karena apa, misalkan deskripsi alasan penggantiannya. Nah, ini juga perlu dijelaskan mengapa. Sorry, deskripsi yang ini mungkin ditaruh di sebelah sini. Nah, kolom keterangan ini itu hanya diisi jika memang memilih other, ya. Ini harap diisi jika pada kolom alasan penggantian memilih other, ya, misalkan. Namun karena kita tidak memilih other, jadi tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Hanya cukup perhatikan yang memang diberi bintang, karena itu bersifat wajib. Ya, jika sudah, kelengkapan dokumennya seperti apa, kita misalkan ada BH internal diperlukan, misalkan IC pun diperlukan, seperti itu. Ya, attachmentnya untuk attachment TB bisa dicantumkan di sini, baik itu dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan. Kita submit seperti biasa, kita submit, ya. Sama ya, sudah terrecord, namun masih 0% karena baru saja dimulai. Selanjutnya itu bisa dilihat oleh CC. Ya, sudah masuk nih notifikasinya. Kita buka, oke. CC dari Mbak, misalkan dari HO, ingat ini CC dari Mbak HO, misalkan oke, segala macam. Kita approve. Ya, selanjutnya kita bisa lihat sudah sampai mana. Oh, sudah sampai di Ibu Handayani misalkan. Kita ke Ibu Handayani. Nah, saya mau coba contohkan sedikit untuk klarifikasi. Di sini Ibu Handayani misalkan ingin mengklarifikasi, clarify
mohon ubah misalkan cantum dari si requester nominalnya, misalkan ubah nominalnya bukan 1 juta tapi 1,5, misalkan. Kita bisa menekan tombol clarify, ya. Ini hanya kebutuhan testing saja, bukan sesuai tindakan aslinya. Nah, di sini bisa dilihat di all request untuk PT ABCD sudah 75%, tapi dengan status clarification. Nah, kita bisa lihat prosesnya sudah sampai mana. Ternyata pas sampai di Ibu Handayani itu membutuhkan request clarification. Maka dari itu formulir ini akan dikembalikan ke Ibu Lina kembali di atas ini, ya. Clarification untuk dilakukan klarifikasi sesuai komen-komen yang diinginkan. Nah, kita bisa langsung buka ke akun Ibu Lina kembali, ya. Kita lihat, wah, ada notifikasi masuk, ya, dengan pesan clarification, ya. Bisa dilihat, kita bisa membukanya. Ternyata di bawah sini ada catatan dari Ibu Handayani selaku director. Tolong diklarify, ubah nominalnya dari 1 juta menjadi 1,5. Nah, formulir yang sudah diisi ini tadi bisa kita edit kembali karena sudah dibentakan untuk direvisi atau diklarify 1,5.500.000 misalnya. Seperti itu. Jika memang sudah dirasa sesuai, kita bisa submit ulang. Maka jika kita sudah submit ulang ini, formulir ini akan kembali lagi dari awal dan seharusnya formulir ini bisa kembali lagi ke testing, ya. Sudah bisa kembali lagi ke akun CC seperti itu, ya. Kita bisa lihat di requestnya seperti apa. Nah, dia turun 66% karena dia akan kembali lagi ke verifikasi controller, ya. Ya, jadi setelah melakukan klarifikasi, dia akan kembali lagi ke credit controller, sama seperti yang pada tahap di atas. Ketika Ibu Lina sebagai requester selesai mengisi, selanjutnya akan dilakukan oleh approval CC. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, hanya seperti itu contoh-contohnya. Bisa mungkin nanti cukup fokus kepada prosesnya, sudah sampai mana, dan siapa orang selanjutnya yang bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan. Ya, sudah kembali lagi masuk dari akun CC, ya. Dari Mbak Nisha, oke, bikin oke, misalkan. Ya, tadi sudah berubah menjadi 1.500.000. Oke, kita bisa memberikan approve. Seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Kita lihat kembali ABCD. Ya, sama. Ini bisa langsung diselesaikan sampai akhir, sampai di 100%. Ya, terlihat juga tadi kembali lagi kepada Ibu Handayani, karena tadi setelah melakukan verifikasi akan dimulai lagi dari awal, seperti apa flow-nya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk pencontohannya dari aplikasi tagihan bermasalah. Ya, ini sudah masuk lagi ke akun Ibu Handayani, ya, clarify. Ibu Handayani jika ingin memberikan rebak yang baru, oke, sudah sesuai. Nah, misalkan Ibu Handayani ini juga ingin misalkan menyatakan bahwa oke, tidak, misalkan Ibu Handayani ingin mengakhiri atau pada akhirnya tidak menyetujui request ini, Ibu Handayani bisa melakukan reject, dan diharapkan juga memberikan contoh. Ini karena contoh saja, tolong hiraukan komen yang ini. Ini karena buat contoh saja, saya reject.
Kita tombol reject, maka jika kita tekan tombol reject, request ini secara otomatis akan langsung berakhir. Dan bisa terlihat, ya sudah 100% ya. Meskipun 100%, namun statusnya itu ternyata rejected. Ya, jadi request ini tidak direvisi, request ini tidak diulang kembali kepada si requester, namun request ini secara oleh Ibu Handayani secara sepihak dinyatakan tidak diterima, di reject seperti itu. Nah, jika kita print juga kita bisa lihat laporannya, statusnya juga rejected ya, seperti itu. Bisa dilihat ini pasti tidak akan sampai akhir, tidak akan sampai ke Pak HY, Pak Hendrik, ataupun sampai akunting karena sudah di-reject oleh Ibu Handayani di tengah jalan ya, saya reject gitu. Dengan status reject meskipun memang prosesnya sudah 100%. Ya, untuk contoh-contohnya seperti itu dari akun TB. Kita lanjut lagi. Misalkan saya login dulu, saya gunakan akun BM kembali dari Ibu Nakulina. Kali ini kita aplikasi perjalanan dinas. Atau saya contohkan saja dari HO ya. Saya logout terlebih dahulu. Saya menggunakan akun admin. Ini perjalanan dinas bisa dilakukan oleh siapapun ya, atas melalui persetujuan BM masing-masing. Nah, saya sudah memakai akun HO. Tidak perlu bingung, tombolnya juga kurang lebih mirip. Yang pertama ini memang untuk catatan semua request dan juga untuk melakukan submit di sebelah sini. Oke, saya ajukan formulir perjalanan dinas. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah sampai di sini. Ini adalah contoh formulirnya. Seperti biasa, tanggal pengajuannya kapan, nama karyawan yang mengajukan siapa, misalkan saya adalah Mbak Zona. Cabangnya dari HO, untuk divisi, untuk audit, approvernya misalkan dari Ibu Flora, tanggal keberangkatannya mau tanggal sekian, tanggal kepulangannya 27, berarti tanggal hari, misalkan ya, tujuannya adalah untuk misalkan new project. Remarknya jika memang diperlukan dan silakan ditulis. Jika tidak, cukup singkat ya formulirnya, kita bisa langsung submit. Nah, oke, sampai di sini sudah terlihat ya. Ini contoh-contohnya. Ya, sampai di sini bisa dilihat dari Mbak Zona. Untuk aplikasinya ternyata bisa dilihat sampai mana alurnya. Seharusnya di sini jika memang nantinya sudah disetujui oleh direktur, selanjutnya akan melalui persetujuan oleh managing director. Maka jika memang sudah disetujui oleh managing director, maka request ini sudah selesai seperti itu. Kurang lebih sama. Jika memang ingin dilihat, bisa dilihat seperti itu ya. Kita langsung contohkan ke Ibu Flora. Ya, sudah ada notifikasi dari Mbak Zona. Oke, bisa di sini bisa dilakukan oke, reject dan lain-lain. Oke, saya reject ya. Kita reject. Nah, di sini akan tercatat. Oke,
kapan dibuatnya, oleh siapa, cabangnya dari mana, tanggal pengajuannya kapan, dan statusnya sudah sampai mana. Di sini bisa juga dilihat ternyata di sini bisa tekan tombol print untuk melihat report laporan yang sudah kita bikin tadi. Ternyata di sini di-reject oleh BOD, yaitu Ibu Flora. Ya, seperti itu. Jika ingin di-download silahkan seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk contoh aplikasinya, relatif sama semuanya. Eh, kita kembali ke halaman utama. Ya, jika memang ada pertanyaan untuk lebih lanjut bisa dihubungi extension dari Mbak Zona atau saya, atau bisa personal chat juga, silahkan. Untuk video tutorialnya kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih.